Saudaraku, kebenaran firman Tuhan melalui pengkhotbah menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah pengkhotbah 3, 11 dan 12. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sering atau sebagian besar memahami ayat ini berbicara satu untean janji atau pengharapan untuk orang-orang percaya. Kalau mereka sedang berada dalam keadaan menderita, susah, sulit, atau mengalami berbagai macam tantangan, maka ayat ini menjadi penghiburan dan kekuatan mereka untuk tetap berjuang. Sebab penderitaan pasti akan berakhir, kesusahan pasti akan berakhir, perjuangan pasti akan membuahkan hasil. Itu sebabnya orang mengatakan bersabarlah, sabar saja, tunggu waktunya, pasti nanti akan datang hal yang baik bagimu. Sebab teks ini ditafsirkan bahwa itu akan datang atau terjadi suatu nanti setelah melewati proses. Maka banyak orang yang teguh menjalankan dan melaksanakan tugas hidupnya karena mereka menantikan keindahan itu pasti akan datang. Namun sesungguhnya firman Tuhan ini tidak bermaksud supaya setiap manusia atau saya, Bapak Ibu dan Saudaraku, harus menunggu tempo atau waktu yang lama untuk dapat menikmati keindahan dalam hidup ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ini artinya bahwa setiap peristiwa, kejadian dan proses hidup dirancang bangun oleh Allah. Di dalamnya itu ada keindahan, sehingga dalam setiap waktu, setiap saat dan segala peristiwa dan proses perjalanan hidup manusia, sesungguhnya Allah menyediakan dan menghadirkan keindahan itu. Hingga semestinya setiap manusia, saya, Bapak, Ibu dan Saudaraku, selalu menikmati keindahan hidup itu dalam segala proses kehidupan kita dan dengan segala dinamikanya, baik pada waktu susah, pada waktu senang, baik waktu duka, waktu pedih, sedih, waktu bahagia, waktu lancar, waktu ada hambatan, rintangan, waktu semuanya seperti mendukung dan menopangnya. Dalam segala keadaan, itu adalah waktu yang indah untuk kita, orang yang mengerti dan memahami maksud dan kehendak Allah. Jadi Allah sesungguhnya tidak ingin kita semua menunggu tempo-tempo kapan dan bila mana keindahan itu akan datang. Setiap satuan waktu, detik dan saat kehidupan kita dirancang bangun oleh Allah supaya kita selalu menuai, menikmati, menjalani, mengarungi dan berpetualang dalam keindahan yang disediakan oleh Allah. Mengapa kemudian teks ini ditafsirkan bahwa tunggu pada saatnya pasti kita akan mengalami keindahan itu? Karena manusia dikatakan dari awal sampai akhir tidak memahami apa yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana manusia tidak memahami apa yang dilakukan oleh Allah baginya untuk hidupnya yang sesungguhnya dirancang bangun setiap waktu, setiap saat dalam segala situasi kondisi itu untuk kita Allah menganugerahkan keindahan. Karena ternyata hidup manusia bertumpu kepada mencari kesenangan bagi diri sendiri, orientasi kepada diri sendiri, self-service. Karena itu dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ini orientasi kehidupan manusia pada diri sendiri, selfish. Bahkan orientasinya adalah kesenangan, yaitu memenuhi segala sesuatu yang diinginkannya. Sekalipun sesungguhnya sejak semula ketika pilihan manusia demikian, ia sudah keluar dari rancang bangun Allah yang mendesain supaya setiap manusia selalu hidup dalam keindahan dalam setiap satuan waktu, detik hidupnya.
Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarilah dan pahamilah bahwa Allah mengendaki engkau selalu mengalami dan menikmati keindahan hidup dalam segala satuan hidupmu, dalam segala liku-liku hidupmu, dalam segala dinamika kehidupan. Oleh karena itu, bagi setiap orang percaya akan selalu berujar atau berkata atau bernyanyi, suka duka tetap tersenyum. Sebab pertolongan Allah selalu ada pada setiap keadaan dan kondisi kehidupan kita. Selamat menikmati keindahan dalam setiap hari hidup kalian dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus Kristus memberkati.